Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3, saya Igusti Putulan dari MPM 049, dan teman-teman saya Ida Ayu Agung Gita Nandini MPM 030, Ana Agung Istri Fitri Puspita Dewi MPM 036, Winarni Dwi Saputri MPM 055, dan Dini Putu Diah Gunarti MPM 351. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban sosial. Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial. Ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis, dan pengungkapan pengaruh kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro dan makro pada kegiatan pemerintah maupun perusahaan. Kegiatan pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara, mencakup akuntansi sosial dan pelaporan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup finansial, manajerial, social accounting, dan social auditing. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam definisi tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial, pada prinsipnya memiliki persamaan dalam karakteristik seperti 1. Menilai dampak sosial dari kegiatan-kegiatan perusahaan. 2. Mengukur efektivitas dari program perusahaan yang bersifat sosial. 3. Melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial. Yang keempat, sosial informasi internal dan eksternal yang memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap sumber daya. Ruang lingkup akuntansi pertanggungjawaban sosial. Bidang-bidang yang mencakup tujuan sosial perusahaan menjadi 5, yaitu 1. Sumbangan terhadap laba bersih. Dengan meningkatnya perhatian terhadap tujuan sosial perusahaan, seharusnya tidak mengurangi tujuan perolehan laba, sebab perusahaan tidak dapat melangsungkan usahanya tanpa perolehan laba yang layak. Sebaliknya, harusnya hal tersebut menambah arti pentingnya perolehan laba perusahaan. Artinya, ada korelasi yang jelas antara tujuan sosial dan tujuan memperoleh laba. Kegagalan mengakui adanya masalah sosial mungkin dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, sumbangan terhadap sumber daya manusia. Ini memperlihatkan tentang hubungan perusahaan dengan para pegawainya, yaitu semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan meliputi pengangkatan pegawai, program latihan, pemberian upah dan gaji layak, kebijakan promosi jabatan dan rotasi tugas, keamanan kerja, pelayanan kesehatan yang memadai, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nomor 3, sumbangan terhadap publik atau public contribution. Meliputi bidang-bidang yang menampakkan kegiatan perusahaan terhadap kelompok individu di luar perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan kemanusiaan umum, praktek peluang kesempatan kerja yang adil, pembayaran pajak kepada pemerintah, dan sebagainya. Nomor 4, sumbangan terhadap lingkungan atau environmental contribution. Meliputi pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan, produksi yang meliputi pemakaian sumber daya, proses produksi, dan produksi yang mencakup kegiatan daur ulang. Penanggulangan pencemaran dan pemeliharaan lingkungan tempat perusahaan berdiri dan beroperasi. Nomor 5, sumbangan terhadap barang atau jasa. Product or service contribution meliputi aspek kualitatif produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya mengenai kegunaannya, daya tahannya, pengamanan, dan pelayanannya yang diupayakan sebaik mungkin sesuai peran yang diemban, serta mencakup pula kepuasan pelanggan kejujuran perusahaan dalam periklanan
kelengkapan dan kejelasan dalam pemberian segel dan pembungkusan. Selanjutnya ada tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Ada 3 tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasikan dan mengukur sumbangan sosial neto periodik dari suatu perusahaan yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat yang diinternalisasikan ke dalam perusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi bagian-bagian sosial yang berbeda. Nomor 2, untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan yang secara langsung mempengaruhi sumber daya relatif dan keadaan sosial adalah konsisten dengan prioritas-prioritas sosial pada suatu sisi dan aspirasi-aspirasi individu pada sisi lainnya. Nomor 3, untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial. Kemudian, ada pengukuran dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk pedoman pengukuran dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu yang pertama, pendekatan deskriptif atau descriptive approach. Pendekatan deskriptif dipandang sebagai pendekatan yang umum digunakan. Dalam laporan sosial deskriptif, informasi mengenai semua aktivitas sosial perusahaan dilaporkan dalam bentuk uraian atau deskriptif. Jadi, pada pendekatan ini, aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dalam pelaporannya tidak dikuantifikasikan dalam satuan uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Gita. Yang kedua, ada pendekatan biaya yang dikeluarkan atau the cost of outlay approach. Pendekatan biaya yang dikeluarkan menggambarkan semua aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dikuantifikasikan dalam satuan uang dan menjadi hal yang sebaliknya dari pendekatan deskriptif. Sehingga laporan yang dihasilkan oleh pendekatan biaya yang dikeluarkan mempunyai kemampuan untuk diperbandingkan antara laporan suatu tahun tertentu dengan laporan tahun yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah tidak disajikannya manfaat yang diperoleh sehubungan dengan telah dikeluarkannya biaya untuk suatu kegiatan. Yang ketiga, ada pendekatan biaya manfaat atau the cost-benefit approach. Pendekatan biaya manfaat mengungkapkan baik biaya maupun manfaat dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Pendekatan biaya manfaat mungkin merupakan pendekatan yang paling ideal. Namun, dalam kenyataannya sulit untuk menerapkannya, antara lain karena tidak adanya alat ukur manfaat dari yang dihasilkan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Next. Beberapa teknik pengukuran yang dapat dipakai antara lain, yang pertama ada penilaian pengganti. Jika nilai dari suatu tidak dapat langsung ditentukan, maka kita dapat mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang diukur. Yang kedua ada teknik survei. Teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Pengumpulan informasi yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada. Yang ketiga, ada biaya perbaikan dan pencegahan. Untuk biaya-biaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan. Yang keempat, ada penilaian dari penilai independen. Penilai-penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang tertentu. Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli dari luar perusahaan. Yang terakhir ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan misalnya denda akibat dari suatu kegiatan yang sering menunjukkan nilai sosial. Oke. Selain itu ada 3 tingkat cara pelaporan sosial responsibility accounting lembaga masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama praktek yang sederhana. Laporan ini hanya terdiri dari uraian yang tidak disertai dengan data kuantitatif, baik satuan uang maupun satuan yang lainnya. Yang kedua, praktek yang lebih maju.
Selain yang ditunjukkan dalam metode yang sederhana seperti di atas, juga menggunakan data kuantitatif untuk menunjukkan apa yang sudah dicapai perusahaan. Yang ketiga, praktek yang paling maju. Bentuk laporan yang selain berupa uraian, data kualitatif dan kuantitatif perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca. Selain itu, ada beberapa teknik pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu yang pertama pengungkapan dalam syarat kepada pemegang saham, baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya. Yang kedua, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada dibuat dalam perkiraan tambahan, misalnya melalui adanya perkiraan atau akun penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan, lingkungan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian ada faktor penyebab munculnya akuntansi pertanggungjawaban sosial. Revolusi industri pada pertengahan abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin-mesin industri membawa dampak perubahan terhadap perkembangan akuntansi. Pertama, adanya perubahan cara produksi dari industri rumah tangga menuju ke sistem pabrik. Sedangkan yang kedua adalah bertambah panjangnya periode produksi. Dalam sistem pabrik menuntut modal yang besar, sedangkan pada tahap ini badan usaha persekutuan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan modal. Lalu terbentuklah badan usaha yang lain, yaitu perseroan terbatas. Bentuk ini dianggap paling memuaskan karena dana tidak memiliki batas waktu atau jatuh tempo dan relatif lebih mudah untuk ditambah, di samping memiliki tanggung jawab yang terbatas. Next. Pada abad ke-20 yang ditandai dengan teknologi yang masif sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perluasan usaha untuk meningkatkan produktivitas. Di bawah sistem kapitalis, perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan keluaran maksimum dengan satu tujuan, yaitu memaksimalisasi laba atau memaksimalisasi kesejahteraan para pemegang saham. Masyarakat melihat perusahaan yang berlaba besar berperan aktif dalam proses perusahaan lingkungan dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan. Krisis lingkungan hidup yang dikeluhkan oleh masyarakat dewasa ini pada hakikatnya adalah pengejawatahan krisis wawasan manusia. Masyarakat yang semakin kritis menuntut agar perusahaan mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka terima dari lingkungan sosialnya dalam suatu laporan pertanggungjawaban sosial, lebih dari sekedar suatu kewajiban moral yang selama ini berlaku di masyarakat. Next. Kemudian ada syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Setelah mengetahui pengertian dari sistem akuntansi satu ini, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk penerapannya. Berikut adalah beberapa syarat agar bisa menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial, antara lain. Yang pertama, struktur organisasi. Sebuah organisasi telah disusun sedemikian rupa agar setiap posisi memiliki wewenang dan juga tanggung jawab yang tepat. Hal inilah yang sama diterapkan dalam sistem akuntansi untuk menentukan wewenang dan posisi yang jelas bagi setiap unit kerja di setiap divisi atau manajemen. Yang kedua, biaya anggaran. Tidak hanya struktur organisasi, syarat lainnya yaitu pada biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Tentunya hal ini bisa menjadi suatu penilaian bagi seorang manajer atas kinerjanya selama ini. Untuk itu, hal mengenai biaya anggaran jangan sampai terlewatkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, syarat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang selanjutnya itu yang ketiga ada sistem akuntansi. Pada sistem akuntansi haruslah dikelompokkan dan digolongkan untuk pemberian kode sesuai tingkatan pertanggungjawaban dalam sebuah manajemen. Sehingga nantinya biaya terkendalikan maupun tidak terkendalikan bisa terlihat. Serta klasifikasi perkiraan dalam neraca mengenai laba maupun rugi bisa dilaporkan dengan baik. Yang keempat, sistem pelaporan biaya pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban mengenai laporan biaya ini akan berbeda pada setiap divisi atau pusat biaya. Mulai dari isi laporan manajemen terendah hingga tertinggi pun bisa terkendalikan direkapitulasi dengan benar. Tidak hanya itu, sistem pelaporan biaya pun haruslah memenuhi syarat dan juga penerapan dari aturan pertanggungjawaban tersebut. Next.
Next. Selanjutnya, manfaat akuntansi pertanggungjawaban sosial. Sebuah informasi di dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial memberikan manfaat tersendiri untuk menyusun sebuah anggaran. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi perusahaan besar yang ingin membuat kegiatan usahanya berjalan dengan lancar. Berikut ini merupakan manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu yang pertama, untuk menyusun anggaran. Dalam menyusun sebuah anggaran, maka akan terbagi beberapa peran untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan itu sendiri. Terdapat peran yang melakukan penyusunan anggaran, melaksanakan sebagai aktivitas hingga sumber daya yang melaksanakan perannya. Sumber daya yang disediakan pun akan diukur dengan standar yang sudah ditetapkan. Next. Yang kedua, memantau kinerja manajer. Hubungan antara informasi akuntansi dan juga manajer juga berperan penting. Hal ini dikarenakan kinerja manajer seperti merencanakan anggaran dan tanggung jawab lainnya bisa terpantau secara langsung. Sehingga manajer pun bisa melaksanakan dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, memotivasi manajer. Dampak dengan adanya laporan akuntansi ini bisa sangat penting untuk memotivasi para manajer. Pasalnya, hal ini akan memungkinkan sebuah usaha mendapatkan penghargaan, sehingga akan mempengaruhi keyakinan manajer bahwa prestasi yang didapatkan merupakan buah dari kerja keras dan pertanggungjawabannya berdasarkan informasi akuntansi yang akurat. Dengan begitu, kinerja menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Next. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam presentasi, mohon maaf. Selamat pagi.